Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan di video ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, arus listrik, dan tegangan. Tentunya di video ini akan dibahas lebih lanjut tentang listrik dinamis, rangkaian terbuka dan tertutup, aliran arus listrik, dan juga beda potensial. Coba perhatikan, apa yang terjadi jika ada kabel putus dalam rangkaian listrik di rumah? Mengapa lampu tiba-tiba mati? Dan apa hubungannya dengan aliran arus listrik? Ayo kita bahas di video kali ini. Di video ini sahabat diharapkan dapat menjelaskan pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Selanjutnya mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang ketiga adalah menjelaskan konsep aliran arus listrik. Yang keempat, memformulasikan besaran yang berhubungan dengan arus listrik. Yang kelima, menjelaskan konsep beda potensial atau tegangan listrik. Di video sebelumnya sudah dipelajari bahwa listrik statis adalah fenomena fisika yang terjadi ketika muatan listrik terkumpul pada permukaan suatu benda tanpa mengalir atau statis. Ini terjadi karena perpindahan elektron antara dua benda yang saling bergesekan. Contohnya, ketika kita menggosok penggaris plastik pada rambut ataupun tisu, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Tentunya berbeda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis kebalikan dari listrik statis. Jika listrik statis berkaitan dengan muatan listrik yang diam, listrik dinamis justru berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau mengalir secara teratur dalam suatu rangkaian. Berikut adalah perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis, muatan listriknya diam ataupun tidak mengalir. Contohnya ketika kita menggosok penggaris plastik dengan rambut kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Berbeda dengan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Aliran muatan listrik inilah yang disebut arus listrik. Contohnya arus listrik yang mengalir pada kabel untuk menyalakan lampu. Listrik dinamis adalah dasar dari semua peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti lampu, televisi, ponsel, dan komputer. Dengan memahami listrik dinamis, kita dapat merancang dan menggunakan peralatan listrik secara efisien serta memahami prinsip kerja rangkaian listrik. Di sini ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Di sebelah kiri terlihat rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka merupakan rangkaian listrik yang tidak memungkinkan arus listrik mengalir karena ada bagian yang terputus. Contohnya saklar dalam posisi off atau kabel putus. Sedangkan rangkaian tertutup merupakan rangkaian yang memungkinkan arus listrik mengalir karena jalurnya lengkap tanpa hambatan, contohnya ketika saklar dalam posisi on dan semua komponen terhubung dengan baik. Lalu, apa itu arus listrik? Kita akan belajar konsep dan perhitungan arus listrik. Aliran arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar seperti kawat tembaga. Arus ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dalam rangkaian tertutup tentunya. Sumber arus listrik bisa berupa baterai, aki, ataupun generator. Arus listrik ini didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere. Rumus kuat arus listrik diformulasikan I sama dengan Q per T. I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, T adalah waktu dengan satuan sekon. Kita coba contoh soal kuat arus listrik. Dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,06 kolom selama 20 sekon. Maka kuat arus listrik dalam penghantar itu adalah. Dalam menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menulis diketahui. Besaran apa yang diketahui dalam soal tersebut, yaitu muatan dan juga waktu, dilambangkan dengan Q yang besarnya 0,06 kolom dan T sama dengan 20 sekon. Langkah yang kedua menuliskan rumus kuat arus listrik I sama dengan Q per T.
Substitusikan besaran yang sudah diketahui sehingga didapat 0,06 kolom dibagi 20 sekon. Dihasilkan I-nya sama dengan 0,003 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut adalah 0,003 ampere. Selanjutnya adalah beda potensial. Di sini kita akan belajar konsep dan juga perhitungan untuk beda potensial yang sering disebut juga dengan tegangan. Beda potensial ini merupakan banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lain. Nah, sumber energi untuk mengalirkan muatan listrik ini adalah beda potensial. Karena adanya beda potensial menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Rumus beda potensial, V sama dengan W per Q. V itu adalah beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. Kita coba contoh soal beda potensial. Di dalam sebuah sumber listrik mengalir energi sebesar 5.600 joule dan digunakan untuk memindahkan muatan listrik 70 kolom. Hitunglah beda potensial perpindahan muatan tersebut. Tentu seperti sebelumnya, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah menulis diketahui besaran yang ada di dalam soal, yaitu energi dan juga muatan. Sehingga kita tuliskan energi itu W sama dengan 5.600 joule dan muatannya Q sama dengan 70 kolom. Langkah yang kedua adalah menuliskan rumusnya. V sama dengan W per Q sehingga didapatkan dari substitusi besaran yang diketahui V sama dengan 5.600 joule per 70 kolom. Dari hasil perhitungan didapatkan V sama dengan 80 volt. Jadi beda potensial pada sumber listrik tersebut adalah 80 volt. Nah, setelah kita mempelajari apa itu listrik statis, listrik dinamis, kuat arus listrik, dan juga beda potensial, kita akan uji pemahaman sahabat semua. Soal nomor 1. Listrik yang dapat mengalir secara terus-menerus disebut listrik dinamis. Soal nomor 2. Rangkaian listrik yang tidak memungkinkan arus mengalir disebut rangkaian terbuka. Soal nomor 3. Arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir karena adanya beda potensial. Soal nomor 4. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Soal nomor 5. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter. Terima kasih sudah menyimak video Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat dan sahabat bisa belajar pada materi-materi yang lain di channel Mr. Klik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.